Baik, saya mulai. Selamat malam semuanya, mahasiswa dari kelas AK 24C ya. Mari kita mulai untuk Zoom kedua. Bagi mereka yang belum join, harap diminta untuk di mute dulu. Nah, mari kita mulai karena waktunya pendek ini, berarti untuk 7 grup ada 40 menit. Jadi kita mulai saja ya. Saya akan rekord, silahkan presentasi. Grup 1, silahkan. Tolong di-share satu. Dan mulai siapa yang mau jadi pembicara pertamanya. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya grup 1. Ya. Saya Wulan Juwita dan nanti ada rekan saya Rehan Eka Putra dan juga Rahma. Kami Oke. membahas tentang bisnis intelijen sistem atau BIS. Baik. Boleh dilanjut. Next. Sebelumnya kita akan membahas dulu teori dan definisi dari BIS. Ada menurut para ahli dan juga definisi BIS. Yang pertama, menurut para ahli yaitu Robert Hall, BIS adalah peran analisis sebagai rekan kerja sama antar staf. Jadi, menurut BIS, menurut Robert Hall mengatakan bahwa bisnis intelijen adalah peran yang membuat hasil analisa pada sebuah bisnis agar dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja sama. Kemudian definisi IS itu sendiri adalah mendorong strategi untuk menganalisis data dan juga mengekstrak wawasan. Ini semua berfungsi untuk menginformasikan dalam pembuatan keputusan. Kemudian ada fungsi utamanya yaitu mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna. Kemudian analisis penjualan, perilaku pelanggan, dan efisiensi operasional manajemen risiko. Jadi sistem ini pada dasarnya mengolah data mentah jadi informasi yang bisa dipakai untuk untuk mengambil keputusan. Jadi perusahaan ini bisa paham gimana kinerja mereka di masa lalu, kemudian mengecek kondisi sekarang itu bagaimana, sampai nebak tren kedepannya itu akan seperti apa. BIS ini dipakai untuk banyak hal, misalnya analisis penjualan, lihat pola perilaku pelanggan, kemudian membuat operasional lebih efisien juga, sampai ngatur risiko biar nggak terlalu besar. Nah, next kemudian akan dibahas oleh Rehan Eka Putra, silakan. Ya baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Pak? Dengar. Silakan Rehan. Untuk contoh next. 2 menit lagi ya. Siap. Untuk contoh penerapannya itu kita memakai contoh di Netflix Pak. Ya. Nah sebelum itu Netflix adalah layanan streaming film dan series asal Amerika Serikat. Isinya itu berbagai macam, mulai dari film, acara TV, sampai konten original buatan mereka sendiri. Dan bahkan ada juga yang dibeli dari pihak-pihak lain. Genrenya itu terdapat sangat banyak, bisa ditonton dalam berbagai bahasa, jadi sangat banyak bisa dinikmati oleh orang dari berbagai negara. Nah, tetapi Netflix juga dikenal dengan penggunaan data yang ekstensif untuk memahami preferensi penonton dan membuat keputusan strategis terkait konten dan bisnis. Poin pertama adalah contoh penerapan BIS pada Netflix, yang dimana ada terdapat analisis preferensi konten, yaitu mengecek data tontonan seperti genre, durasi, sama waktu untuk menonton, untuk mencari tahu jenis film atau serial apa yang paling sering disukai oleh penonton. Lalu yang kedua ada rekomendasi konten, sistem yang memakai algoritma pintar dan riwayat tontonan sebelumnya untuk mengasih saran atau film yang serial yang cocok sama selera setiap penonton. Okay. Lalu yang ketiga ada manajemen produksi konten, yang dimana adalah analisis tren dan data pasar yang untuk menentukan proyek, film, atau serial original mana yang sepadan atau yang sangat menguntungkan untuk didanai dan diproduksi. Lalu yang terakhir ada personalisasi pengalaman pengguna, yaitu mengcustom tampilan aplikasi atau antarmuka tiap akun biar lebih sesuai dengan kebiasaan pengguna agar si pengguna itu nyaman, makin betah dan puas nonton untuk tetap di Netflix. Lalu yang poin selanjutnya ada user base di Netflix. Yang pertama ada pemimpin eksekutif, mereka menggunakan BIS untuk membuat keputusan strategis pemasaran konten global. Lalu yang kedua ada tim IT dan operasional, yang dimana mereka itu menggunakan untuk memonitor
kualitas pelayanan dan kepuasan para pelanggan. Baik, Lalu yang ketiga, Rehan waktunya sudah cukup bagus. Ya, Pak. Oke, good. Sudah cukup bagus. Baik. Poin Saya sudah selanjutnya akan catat nilainya. Nggak apa-apa. Rahma, Pak. Ya, nanti dikirimkan ke ini aja apa? Adlink ya. Oke, bagus. Siap, Pak. Wulan dan Rehan bagus. Sekarang lanjut ke grup 2. Oh, Pak, ada satu lagi, Pak. Yang Enggak, udah habis. Langsung grup 2, please. Ya, grup 2 langsung. Siap. Silakan grup 2. Waktunya berjalan terus. Izin, saya dari kelompok 2 dan saya Lina Anggiansyah dan rekan saya Muti dan Dara. Oke. Kami di sini akan membahas tentang Executive Information System. Baik, saya akan mulai dari pengertian Executive Information System. Executive Information System merupakan salah satu jenis dari manajemen information system atau kerangka kerja yang dapat mengolah data menjadi informasi yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Yang membedakan, Executive Information System dirancang untuk membantu manajemen tingkat atas dalam proses pengambilan keputusan strategis. Sistem ini menyajikan data dengan cepat, ringkas, dan relevan, serta mudah dipahami, karena informasi dan data disajikan dalam bentuk grafik, laporan analisis, dashboard, dan indikator utama kerja. Cara kerja sistem ini adalah dengan memantau kinerja organisasi secara menyeluruh, seperti analisis tren pasar, identifikasi peluang dan ancaman, serta perencanaan strategi jangka panjang. Keunggulan sistem ini adalah memiliki fitur drill down, di mana pengguna dapat mengakses data dan informasi dari tingkat ringkas sampai tingkat spesifik dan detail, tergantung kebutuhan untuk analisis. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data akurat dan real time. Next. Rekan Muti. Selanjutnya ada karakteristik Executive Information System. Yang pertama yaitu data penting dapat diakses dengan cepat. Maksudnya menyediakan ringkasan data teragregasi dari sumber internal dan eksternal. Yang kedua, menyajikan visualisasi data. Informasi yang disajikan melalui dashboard, grafik, dan scorecard interaktif. Yang ketiga, ada kemampuan drill down, maksudnya memungkinkan analisis dari data ringkas ke detail untuk mencari akar masalah. Yang keempat, ada analisis prediktif, yaitu mendukung forecasting atau peramalan dan analisis apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Next, selanjutnya, rekan saya Dara. 3 menit. Selanjutnya yaitu contoh penerapan di perusahaan PT HM Sampurna. PT HM Sampurna menggunakan sistem yang terintegrasi dan modern yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Sebagai sistem tunggal, ERP menyatukan semua aspek bisnis seperti rantai pasok, distribusi, keuangan, sumber daya manusia, dan layanan pelanggan. Semua data operasional dapat diakses dan dianalisis secara real-time. Hal ini sangat membantu perusahaan dalam mengawasi proses bisnis secara menyeluruh, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Jadi, ERP berperan penting dalam memastikan perusahaan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Next. Fungsi Executive Information System untuk manajemen. Yang pertama, mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Informasi real time memungkinkan eksekutif merespon perubahan pasar secara efektif. Yang kedua, menganalisis tren dan peluang. Executive Information System memudahkan analisis data historis dan proyeksi masa depan. 1 menit lagi ya. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi. Maksudnya slide-nya memberikan pandangan terpadu antar unit bisnis dan mempercepat pelaporan. Yang keempat, yaitu mengurangi resiko bisnis. Keputusan didasarkan pada data valid dan deteksi dini anomalisasi atau krisis.
Oke. Yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing perusahaan dengan melakukan inovasi produk dan layanan, memperkuat sumber daya manusia melalui pelatihan, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, membangun identitas merek yang kuat dan unik, dan mengutamakan kepuasan pengalaman pelanggan, serta membangun kemitraan strategis dengan pihak lain. Oke. Oke, baik. Good. Terima Grup kasih. 2, silahkan dilanjut dengan grup 3. Ya, grup 3. Cukup lancar ini prosesnya. Grup 3-nya siapa? Baik, izin tanpa salam. Sebelumnya perkenalkan saya Nazarul Haila dari kelompok 3 dan anggota saya yaitu ada Devania Fritzla dan Lisnawati. Dalam kesempatan ini, kami akan sedikit menjelaskan tentang Business Intelligence System atau yang disingkat menjadi BIS dan penerapannya di perusahaan OVO atau Vintage Indonesia. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Di sini izinkan saya menjelaskan tentang pengertian BIS lagi atau dengan bus atau Business Intelligence System. Eh, yaitu BIS merupakan sistem yang struktur yang membantu organisasi mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi dari sumber internal dan eksternal, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. BIS ini terdiri dari aplikasi, terintegrasi, dan basis data yang mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna, meningkatkan kinerja bisnis, serta mencakup infrastruktur seperti data warehouse dan alat analis. Dengan BIS, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan dapat mengurangi biaya dan memperkuat daya saing melalui pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, cepat, dan tepat. Baik, next, itu pengertian dari BIS. Next. Oke. Di sini tertera gambar yang menjelaskan bahwa OVO adalah salah satu platform pembayaran digital terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna dan transaksi harian. OVO menggunakan BIS untuk memahami perilaku pengguna, mengatur promosi, serta mendeteksi risiko secara otomatis. Jadi intinya OVO mengumpulkan data, lalu datanya diolah dengan business intelligence supaya bisa menghasilkan strategi atau layanan yang lebih baik buat penggunanya. Ini menggambarkan proses bagaimana data dipakai untuk inovasi dan pengembangan fitur di aplikasi OVO sehari-hari. Next. Lalu di sini ada implementasi BIS di aplikasi OVO. Yang pertama ada User Behavior Analytics. BIS di sini digunakan untuk menganalisis pola transaksi pengguna, seperti frekuensi, kategori belanja, waktu penggunaan, dan lain-lain. Implementasi yang kedua ada Risk and Fraud Detection. Menggunakan model machine learning berbasis data transaksi, BIS di sini juga digunakan untuk mendeteksi anomali seperti transfer mencurigakan, akun palsu, dan penipuan. Lalu ada implementasi yang ketiga, yaitu Campaign Management Analytics. Digunakan untuk menganalisis efektivitas kampanye promo dan partnership seperti dengan aplikasi Grab dan Tokopedia. Digunakan juga untuk melacak engagement, klik, dan konversi pengguna. Dan digunakan untuk menyesuaikan strategi marketing secara dinamis. Kemudian yang keempat ada customer segmentation. Bisnis ini digunakan untuk membagi pengguna menjadi 3 segmen. Yang pertama ada heavy user atau pengguna aktif harian atau mingguan. Yang kedua segmen dormant user atau jarang bertransaksi. Dan yang ketiga ada early adopter atau pengguna baru. Dan OVO juga menyusun strategi akuisisi dan retensi berdasarkan segmen ini. Dan implementasi yang terakhir ada Merchant Analytics Dashboard. Di sini OVO menyediakan dashboard untuk mitra merchant agar mereka bisa melihat data transaksi, jam ramai, dan performa promosi. Next. Lalu di sini yang terakhir ada referensi yang kita ambil untuk membuat tugas ini. Bisa teman-teman dan Bapak lihat, di sini adalah referensi yang kami gunakan. Good. Oke. Good. Grup 3, very good. Very good ya. Cepat, lancar, padat. Great. Nice. Terima kasih Bapak. Oke, lanjut ke grup 4 ya. Grup 4. Grup 4-nya siapa? Silahkan di-upload presentation-nya. Siapa ini? Kok belum ada yang upload? Nah, oke.
Alright. Ya, silakan grup 4. Oke, izin masuk tanpa salah. Bapak, perkenalkan nama saya Maria Amelia Putri, saya dari kelompok 4, bersama teman saya Neng Dahlia Pak. Oke, Wah, itu tulisannya lain kali. Oh ya, iya sebelah kiri ya. Oke. Di sini kita akan menjelaskan Executive Information System atau EIS adalah sistem berbasis komputer yang merupakan salah satu kategori dari sistem informasi manajemen yang dirancang khusus untuk manajemen tindak atau manajemen eksekutif seperti CEO, direktur, kepala divisi, atau pimpinan perusahaan untuk mengambil keputusan. Ya, biasanya mencari data penting internal maupun eksternal berupa grafik, trend, dan indikator KPI. Para eksekutif dapat mengambil kondisi perusahaan dengan cepat. Next. Maria, partnernya satu lagi siapa namanya? Neng Dahlia sama Neng Epa, Pak. Nah, ini suaranya jelas. Yang tadi enggak? Coba. Barusan jelas. Coba lagi, lanjut. Barusan jelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai fungsi dari EIS dalam manajemen. Jadi, fungsi utama EIS bagi manajemen adalah menyajikan ringkasan data secara cepat sehingga memudahkan eksekutif memahami kondisi perusahaan. Informasi yang disajikan biasanya dalam bentuk grafik atau tren agar lebih mudah dipahami. Jadi, di sini ada contohnya. Contoh dari EIS dapat menunjukkan apakah target perusahaan tercapai melalui indikator seperti berikut. Yang pertama bisa dilihat dari KPI atau Key Performance Indicator. Yang selanjutnya yaitu ada growth atau pertumbuhan. Selanjutnya ada profit margin. Selanjutnya ada tren penjualan dan peluang pasar serta resiko bisnis. Dengan begitu, eksekutif dapat mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Oke, next. Next. Oke. Contoh EIS di perusahaan. Salah satu contoh nyata EIS adalah SAP Business Object yang sering dipakai oleh perusahaan besar, misalnya Telkom Indonesia. Di Telkom Indonesia, EIS SAP Business Object dipakai untuk menampilkan jumlah pelanggan aktif, pendapatan per segmen, dan tren pertumbuhan pengguna internet. CEO bisa langsung melihat apakah strategi promosi IndiHome efektif atau perlu diperbaiki. Data real-time ini membantu eksekutif menentukan strategi harga dan ekspansi pasar dengan cepat. Cukup buka dashboard EIS, eksekutif bisa tahu kondisi perusahaan dalam hitungan menit. Jadi kesimpulannya, Executive Information System EIS adalah bagian dari sistem informasi manajemen yang dirancang untuk manajemen puncak dalam mengambil keputusan strategis. EIS menyajikan data penting dalam bentuk grafik, tren, dan KPI sehingga eksekutif dapat memahami kondisi perusahaan dengan cepat. Contohnya, di Telkom Indonesia, EIS membantu melihat jumlah pelanggan, pendapatan, dan tren pertumbuhan untuk mendukung keputusan bisnis secara real time. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Sebetulnya penjelasannya bagus. Cuma seperti tadi contohnya dashboardnya seperti apa ditampilkan ya. Ini saya nambahin soalnya kalian masih ada waktu 1 menit. Jadi jangan cuma narasi saja. Kan tadi banyak narasinya tuh. Nah itu coba dikasih gambarnya, ya, dikasih summary-nya gitu. Oke, paling tidak ada gambarnya itu dashboardnya seperti apa sih, gitu ya, gitu. Oke, grup. Jadi penjelasannya udah cukup bagus, cuma displaynya kurang. Oke, grup 4 oke, sekarang grup 5. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Rima Ningsih, bersama rekan saya Isma Laila dan Putri Nabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai strategi pengambilan keputusan manajemen puncak melalui Executive Information System di PT Telkom Indonesia. Next. Executive Information System merupakan sistem yang mendukung pengambilan keputusan manajemen puncak, memberikan informasi ringkas, jelas, real-time, dan terintegrasi dari berbagai departemen. Digunakan oleh eksekutif seperti CEO, CFO, dan direktur untuk memantau kinerja, analisis tren, dan keputusan strategis. PT Telkom Indonesia menggunakan Telkom Executive Dashboard. Next, oleh rekan saya.
Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan dan juga peran melalui AIS Executive Information System di PT Telkom Indonesia. Di PT Telkom Indonesia, AIS ini digunakan oleh berbagai level manajemen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Sistem ini memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami, sehingga setiap pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan data sesuai dengan perannya masing-masing. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan AIS di PT Telkom Indonesia. Yang pertama, ada direksi dan komisaris, ada manajer menengah, dan juga analisis data. Penerapan di AIS PT Telkom ini yaitu yang pertama melalui integrasi data, keuangan, pelanggan, operasional, jaringan. Informasi disajikan melalui dashboard interaktif, melalui grafik, tabel, indikator KPI, memantau jumlah pelanggan baru, count rate, pendapatan, kepuasan pelanggan, dan yang terakhir, pemanfaatan big data untuk analisis tren penggunaan internet, telepon, ataupun TV. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Mana Putri? Oke, Lanjut. baik. Oh ya. Next. Manfaat dan kesimpulan. Manfaatnya ada menyediakan strategi time, terus meningkatkan efisiensi dengan laporan otomatis. Yang ketiga, mengurangi resiko dengan pelaporan Nanti dulu, deviasi. ini slide-nya sama yang kamu bicarakan atau enggak nih, kok lain? Sama? Penggunaan dan peran. Ada direksi komisaris, meninjau keputusan strategis, manajer menengah, kerja menyusun untuk yang ketiga ada analisis data agar dipahami eksekutif. Oke. Manfaat dan kesimpulan. Manfaat menyediakan informasi strategis dan real time. Meningkatkan efisiensi dengan laporan otomatis. Yang ketiga, mengurangi risiko bisnis dengan pelaporan defisit. Yang keempat, mendukung perencanaan jangka panjang dengan analisis data historis dan tren. Kesimpulannya, AIS di PT Telkom menjadi fondasi penting untuk keputusan berbasis data efisiensi dan daya saing di era digital. Sekian presentasi kelompok kami. Oke. Mohon maaf ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih grup 5. Good. Sekarang lanjut ke grup 6. Lancar ini, tim ini lancar semua. Good. Ayo, grup 6, 3 orang ya. Silakan. Siti semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Izin presentasikan dari kelompok kami. Ya. Di sini saya akan membahas tentang sistem intelijen bisnis atau BIS. Next. Nah, apa sih sistem intelijen bisnis itu? Yaitu adalah sistem yang berfungsi seperti otak pintar perusahaan. Tugas utamanya adalah mengumpulkan dan menganalisis semua data penjualan, stok keuangan, pelanggan dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi informasi dan wawasan yang mudah dipahami. Buat apa? Supaya para bos dan manajer itu nggak asal tebak pas ambil keputusan. Mereka bisa tahu pasti produk kita yang ini. Misalnya, kayak contohnya produk kita yang ini kok penjualannya anjlok. Kenapa ya? Kayak bulan depan kita mesti siapin stok segini nih biar nggak kehabisan. Nah, contohnya kayak pemikiran bos itu yang kayak gitu. Intinya bis itu alat wajib biar perusahaan bisa kerja cerdas, bukan cuma kerja keras. Dan untung lebih banyak karena keputusannya valid dan berdasarkan data. Nah, di sini ada contoh penerapannya seperti pemasaran marketing. Contohnya kayak dulu misalnya, kayaknya customer suka warna merah deh, yuk bikin promosi warna merah. Itu kayak asumsi ya, Pak. Sedangkan kita yang menggunakan pakai bis, sekarang kayak wujud nyatanya, data nunjukin pelanggan usia 20-30 tahun di Jakarta paling sering beli produk A setelah jam 7 malam. Kayak, yuk upload produk A yang warna merah jam 7 lewat 5 malam, khusus di Instagram. Kayak itu kayak contoh yang tepat sasaran. Terus di bagian kedua ada penjualan atau sales. Nah, di bagian penjualan ini kayak
jual-jual kayak gitu. Terus ada yang ketiga di bagian keuangan atau duit. Contohnya perasaan biaya operasional bulan ini boros deh. Nah setelah pakai BIS si manajer itu bisa lihat dashboard yang menunjukin betul nih biaya pengiriman barang keluar kota kita naik 15% karena jasa kurir X yang mahal. Coba ganti ke jasa kurir Y di wilayah itu langsung ketahuan sumber borosnya. Nah jadi secara singkatnya BIS BIS itu bikin perusahaan nggak kaget sama masalah dan nggak bikin keputusan yang kayak ambigu gitu. Semua berjalan berdasarkan data yang valid dan real time. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Siapa saja sih yang menggunakan Business Intelligence System ini atau BIS? Yang pertama itu analis data profesional. Misalnya, analis di perusahaan e-commerce memperoleh data pembelian dan perilaku pelanggan untuk membuat rekomendasi produk yang paling diminati, sehingga strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Yang kedua, penggunaan IT. Tim IT ini di sebuah bank menjaga sistem BIS agar berjalan lancar dan aman. Misalnya dengan memastikan software dari BIS ini terbaru dan selalu terpasang dan data terlindungi dari serangan cyber. Yang ketiga, pemimpin perusahaan atau CEO. CEO di perusahaan telekomunikasi misalnya menggunakan BIS untuk melihat data pelanggan dan penggunaan layanan secara keseluruhan sehingga bisa membuat keputusan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi biaya operasional. Yang terakhir ada penggunaan bisnis di berbagai level. Itu staf pemasaran menggunakan laporan sederhana hasil BIS ini untuk mengevaluasi performa kampanye iklan setiap bulan, sementara tim analis menggunakan data kompleks untuk mengidentifikasi tren pasar dan menemukan peluang baru. Next. Fungsi BIS bagi manajemen yaitu yang pertama memberikan informasi yang akurat dan up-to-date. Yang kedua, memudahkan manajemen dalam memantau kinerja bisnis dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga itu menyediakan laporan yang membantu membandingkan hasil kerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang terakhir, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen dengan data yang terintegrasi. Next. Oke. 1 menit lagi. Sebelumnya, apakah suaranya terdengar jelas? Dengar. Lanjut. Bagaimana BIS dipakai dalam perusahaan? Jadi BIS bekerja dengan menarik data dari berbagai sumber dalam perusahaan, seperti sistem ERP yang berisi informasi keuangan, produksi, inventory, dan akuntansi. Lalu dari sistem CRM, yaitu yang menyimpan data interaksi dan riwayat pelanggan, serta dari basis data penjualan yang mencatat transaksi harian. Selain itu, BIS juga bisa mengambil data dari pihak eksternal, misalnya data pasar, tren industri, atau informasi dari media sosial dan menyimpannya di gudang data atau data warehouse. Data ini kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan melalui alat tools BIS, yang umumnya berupa yang pertama dashboard interaktif, yaitu tampilan visual yang menyajikan key performance indikator utama secara real-time atau hampir real-time. Yang kedua, laporan reporting, yaitu laporan rutin atau ad hoc sesuai kebutuhan yang berisi ringkasan dan detail kinerja. Yang ketiga, analisis query and ad hoc, yaitu memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan spesifik ke data untuk mendapatkan jawaban mendalam. Dan yang terakhir, data mining dan statistik, yaitu menggunakan algoritma untuk menemukan pola, tren, atau anomali tersembunyi dalam data. Terima kasih. Oke, very good. Group 6 ya, lain kali juga ditambahkan displaynya tapi penjelasannya bagus ya. Oke, lanjut terakhir grup 7. Grup 7. Baik, selamat malam untuk kita semua. Oke. Perkenalkan, nama saya Leo. Di sini saya akan menjelaskan penerapan Business Intelligence System pada perusahaan e-commerce yaitu Shopee. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani Dini Aryani, Kusnarata, dan Kusnarata Puspita. Oke. Jadi apa itu BIS? Yaitu Business Intelligence System adalah sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data operasional dan transaksi dari berbagai sumber dalam perusahaan, khususnya e-commerce. BIS membantu perusahaan mendapatkan insight berupa laporan, analisis perilaku pelanggan, prediksi tren, dan optimasi operasional secara real time untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Pada penerapan Shopee menjalankan BIS melalui Departemen Data Science and Analytics, Teknologi Machine Learning and Big Data Analysis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gusna. Oke.
Penerapan dan nama sistem informasi manajemen pada bisnis intelligence system di e-commerce Shopee. Shopee dan perusahaan e-commerce lainnya menggunakan bisnis intelligence system untuk menganalisis pembelian, perilaku pengguna, dan preferensi produk. Dengan data ini semua, mereka dapat memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi kepada pelanggan, mengoptimalkan strategi pemasaran, dan mengelola stok barang secara efisien, sehingga meningkatkan pelanggan dan penjualan. Nama sistem informasi manajemen Business Intelligence System di e-commerce. Biasanya, Business Intelligence System di e-commerce terintegrasi dalam sistem informasi manajemen khusus seperti CRM, Customer Relationship Management, yang menyediakan dashboard analitik dan pelaporan data pelanggan, serta ERP, Enterprise Resource Planning, yang mengelola proses bisnisnya. Contoh aplikasi Business Intelligence System di e-commerce bisa berupa platform CRM seperti Mekari Kontak yang mendukung analisis data penjualan, pelacakan pelanggan, dan otomatisasi pemasaran. Next. Oke. 2 menit lagi. Baik, selanjutnya yaitu pengguna dan fungsi BIS pada e-commerce di Shopee. Pengguna BIS dalam perusahaan yaitu mencakup manajemen untuk mengambil keputusan strategis, tim pemasaran untuk analisis pasar dan kampanye, tim operasional untuk monitoring kerja, dan terakhir ada tim data science untuk analisis dan laporan. Dan yang terakhir ada fungsi manajemen. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real-time. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, ada mengidentifikasi tren cepat dan referensi pelanggan. Dan yang terakhir, ada mengoptimalkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Adapun referensinya seperti yang bisa kita lihat bersama ini. Mana itu? Oh ini. Oke. Mana ini? Sudah selesai? Siapa speakernya? Sudah Sudah, Pak. selesai kan? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Very good. Oke. Bagus ya. Grup 7 saya appreciate karena penjelasannya bagus dan displaynya paling bagus kalian ya. Great. Paling bagus di antara yang lainnya, dan yang selama presentasi yang saya pernah hadapi dari yang baru sesi 2 ini. Good, pertahankan itu, dan yang lain-lain juga bisa meniru bagaimana caranya. Ini ngomong-ngomong siapa yang bikin ini begitu colorful dan juga banyak ininya? Siapa? Desainernya? Gusna, Pak, Gusna. Hah? Keren kali, keren. Gusna. Gusna. Oh, mantap. Oke. Kan mengikuti warna Shopee, Pak. Kenapa? Mengikuti warna Shopee. Oke, iya, tapi penjelasannya bagus ya. Oke, good. Yang lainnya boleh meniru. Nah, begini, jadi saya kasih motivasi saja mengingatkan bahwa kalian ini adalah calon sarjana akuntansi, prodinya. Tapi jangan salah, Anda tahu sendiri bahwa mempelajari manajemen information system atau sistem informasi manajemen salah satunya juga dalam bidang keuangan, yaitu memproses data akuntansi dari mulai TPS ya, yang pertama Transaction Processing System, sampai ke EIS, Executive Information System, untuk kalangan direksi. Jadi bayangkan itu ada 3 tahap. 1 tahap yang operasional bawah, frontline, terus kemudian manajemen yang tengah itu diolah, kemudian di atas menjadi decision yang bisa memberikan keputusan cepat untuk bagi pengambil keputusan, para manajer, senior manajer, dan direksi. Nah, kalian sebagai akuntan biasanya kalau masuk kerja mulainya dari yang bawah dulu, ya, yang di proses journaling, laporan keuangan, kemudian naik lagi, moga-moga dalam waktu 2 tahun naik ke manajemen, moga-moga dalam waktu 4 tahun, 5 tahun kalian kalau bagus ya bisa langsung naik ke senior manager, atau bagus-bagus 6 tahun jadi director. Nah, jangan lupa pelajari accounting software dan ditambah management information system untuk decision support, karena dengan menguasai finance-nya satu, dan menguasai bagaimana melaporkan itu bagi manajer, bagi director. Nah, kalau Anda menguasai 2 ini, hebat ya.
pesaing yang lain, pegawai yang lain tidak menguasai seperti Anda. Makanya biasanya naik ke atasnya cepat. Nah, itu dari saya pesannya. Grade ya. Ini nilai kalian paling rendah 83. Saya nggak sebut grup mana. Tapi setelah itu semuanya di atas itu. 83, 84, 85, sampai 88. Ya, very good. Ya, tahu sendirilah kira-kira yang dapat 88 tadi siapa yang saya puji. Oke. Good, pertahankan prestasinya ya. Yuk kita foto dulu sambil salam begini. Yuk, salam begini boleh, jempol atau saya klik ya. 1, 2, 3. Oke, senyumnya mana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertahankan prestasi yang baik. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Salam Ya. sejahtera. Iya, salam.